Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Untuk pertama kalinya dalam 50 tahun terakhir, Pondok Pesantren Abu Bakar Ba'asyir menggelar upacara peringati HUT Kemerdekaan RI. Bendera merah putih sepanjang 1.777 meter membentang indah di Laut Jawa dan memecahkan rekor dunia. Rayakan HUT RI, pecinta motor trail beradu nyali melewati berbagai rintangan agar bisa membawa bendera merah putih ke puncak bukit. Saudara, insiden tali bendera putus terjadi saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Sriwedari, Kota Solo. Akibat peristiwa itu, bendera gagal dikibarkan. Putusnya tali terjadi saat bendera dibentangkan. Lagu Indonesia Raya tetap berkumandang dengan posisi terbentang oleh pasukan pengedar bendera. Gagalnya mengibarkan bendera membuat pasukan pengibar bendera patah arang. Meski begitu, seluruh peserta upacara memberikan dorongan moral dengan memberikan tepuk tangan kepada pasukan bendera. Wali Kota Solo, sejumlah pejabat, pelatih, dan orang tua anggota Paskibra memberi dukungan usai upacara. Wali Kota Solo meminta maaf atas insiden putusnya tali. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solo mengungkapkan usai gladi terakhir seluruh tali telah diganti dan dicek, sehingga insiden putusnya tali di luar dugaan. Yang kemarin saya kukuhkan, yang sudah bekerja keras, berlatih setiap hari, pagi, siang, malam, udah nggak kehitung itu gladinya berapa kali ya, tapi yang namanya kejadian seperti ini, kecelakaan, kadang-kadang kita nggak bisa prediksi. Nah, yang penting tetap semangat. Ya, kesalahan-kesalahan kecil ya saya mohon. 155 warga binaan Rutan kelas 1 Surakarta mendapatkan remisi di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Meski ada pengurangan masa kurungan, belum ada warga binaan yang pulang. Awalnya Kepala Rutan kelas 1 Surakarta mengusulkan remisi untuk 220 warga binaan. Namun pusat hanya memberikan pengurangan masa kurungan kepada 155 warga binaan. Dari jumlah ini tidak ada warga binaan yang langsung bebas usai mendapatkan remisi. Remisi yang diberi cukup bervariasi, mulai dari 1 hingga 5 bulan. Remisi diberikan bagi warga binaan yang telah melaksanakan masa tahanan paling rendah selama 6 bulan dan telah menjalani vonis pengadilan. Sementara di Rutan Kota Salatiga, 92 warga binaan mendapatkan remisi. 3 diantaranya langsung bebas. Pemberian remisi kepada mereka karena dinilai memenuhi syarat, seperti telah divonis dan menjalani minimal 6 bulan masa pidana. Selain itu, warga binaan dinilai berlaku baik selama di rutan dan tidak melanggar aturan. Besarnya remisi yang diterima warga binaan dari 1 hingga 5 bulan. Salah satu narapidana yang langsung bebas merasa senang bisa mendapatkan remisi. Warga binaan dengan jeratan perkara pencurian berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Bertetapan momentum Hari Kemerdekaan ini saya punya resolusi untuk membuka lembaran hidup baru dan tidak mengulangi perbuatan hukum lagi dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Perayaan HUT Kemerdekaan RI tahun ini membawa berkah berlimpah bagi perajin lampion merah putih. Mereka meraup untung 200 kali lipat dari biasanya. Selama bulan Agustus, aneka lampion di Istana Lampion di Kota Solo ini laris terjual.
Rata-rata pelanggan memesan lampion bertema merah putih. Pesanan tidak hanya dari warga sekitar, tapi juga dari instansi pemerintah dan pihak swasta. Para pengrajin lampion bahkan kewalahan melayani pesanan. Dalam sehari mereka bisa memproduksi hingga 50 lampion. Selama perayaan HUT Kemerdekaan RI, pesanan meningkat hingga 200% dibandingkan hari biasa. Harga lampion dari bahan kertas paling murah Rp15.000, sedangkan dari bahan kain dan plastik jauh lebih mahal. Saudara ingin merasakan suasana tempo dulu? Mulai dari makanan dan minuman tradisional bahkan untuk bertransaksi tak memakai uang rupiah. Sensasi itu bisa Anda rasakan di pasar tradisi unik yang satu ini. Pekan Pinggul di Desa Melikan, Kecamatan Wudi, Kabupaten Klaten merupakan pasar yang sangat unik. Nama Pinggul dipilih karena letak pasar di pinggir tanggul Sungai Ujung. Nuansa pasar tradisional tempo dulu sangat terasa. Lihat saja, ada 40 pedagang yang berpakaian Jawa, menjajakan makanan dan minuman tradisional, mulai dari canil, getuk, tiwul, pecel, dawet, dan lainnya. Tadi udah beli tiwul, gatot, sama pecel. Rasanya gimana? Rasanya enak, recommended buat orang-orang yang suka makanan tradisional. Pertama kali kesini, karena penasaran, nyoba kesini. Nah, untuk transaksi tak memakai rupiah tetapi koin gerabah. Pembeli nantinya menukarkan uang dengan koin gerabah dengan nilai Rp2.000 untuk koin putih dan Rp10.000 untuk koin kuning. Penggunaan koin menjadi cara produksi Desa Melikan sebagai sentra produksi gerabah. Bahkan kehadiran pasar Pinggul juga sebagai upaya pelestarian makanan dan minuman tradisional. Kita mengusung konsep tradisional, artinya bebas plastik, bebas pengawet, dan sebagainya. Kemudian yang menjadi unik lagi adalah transaksinya, Mas. Di sini tidak menggunakan uang, tetapi menggunakan koin Pinggul, yaitu koin dari gerabah, yang itu sendiri juga mencerminkan dari Desa Melikan sebagai sentra pengrajin gerabah. Sehingga setiap pengunjung yang ingin bertransaksi di sini harus menggunakan koin gerabah. Namun Pekan Pinggul hanya digelar setiap 35 hari sekali pada Minggu Legi, dengan waktu buka dari pukul 6 pagi hingga selesai. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.